Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di Mr. Slam Channel, channel tentang informasi kepegawaian. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami akan menginformasikan atau berbagi kaitan dengan pengisian sasaran kinerja pegawai atau SKP tahun 2022 dengan menggunakan aplikasi manual. Nah, aplikasinya seperti ini Bapak Ibu, ini khusus untuk kepala sekolah. Ini saya ambil dari berbagai sumber, kemudian saya ramu, kemudian saya padukan menjadi aplikasi seperti ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe pada video dan channel kami, tentunya di Mr. Slam Channel. Jangan lupa untuk hidupkan lonceng notifikasi agar informasi-informasi teraktual, terupdate dari video dan channel kami Bapak Ibu tidak tertinggal. Kemudian kami juga doakan untuk Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Bapak Ibu tahun 2022 ini selalu 2023 ini Bapak Ibu diberikan kesehatan, dimudahkan setiap urusan dan dilancarkan rezekinya, serta dikabulkan semua hajat dan keinginan serta cita-cita Bapak Ibu semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke informasi selengkapnya. Bapak Ibu, saya sudah membuat aplikasi sederhana ya kaitan dengan pengisian SKP untuk kepala sekolah tahun 2022 dengan menggunakan Excel ya. Ini saya ambil dari berbagai sumber, kemudian saya padukan sehingga menjadi sebuah aplikasi sederhana yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk kelancaran dan kemudahan dalam penyusunan SKP untuk kepala sekolah. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, kami juga sudah merilis pengisian SKP dengan menggunakan aplikasi yang sama ya, aplikasi Excel yang sama untuk guru pada video yang sebelumnya. Mudah-mudahan untuk Bapak Ibu guru yang sudah menonton video kami juga bisa mengisi SKP dengan mudah dan tidak bingung. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, ini khusus saya buat untuk kepala sekolah, di mana ini saya dedikasikan untuk bentuk penghargaan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, baik dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan berikan kekuatan dalam berjuang memajukan pendidikan Indonesia. Baik Bapak Ibu, ini ada beberapa tombol ya. Ini sudah link semua Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu nanti mengisinya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja. Sebelumnya Bapak Ibu masuk. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa unduh ya file Excel aplikasi ini di deskripsi video ini ya. Ini nanti Bapak Ibu gratis, silahkan nanti Bapak Ibu unduh untuk keperluan Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke aplikasi. Bahwa pertama kali yang perlu dilakukan adalah untuk pengentrian data Bapak Ibu semuanya. Kita masuk ke data umum ya Bapak Ibu. Oke, di sini ada pegawai yang dinilai, tentunya ini kepala sekolah, kemudian pejabat penilai, atasan pejabat penilai, dan atasan pejabat penilai ini juga. Contoh ini ya Bapak Ibu, nih namanya kepala
kepala sekolahnya 51, NIP-nya dan lain sebagainya di SMK N1 Nusantara Jaya, Provinsi Nusantara Jaya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Kemudian pejabat penilainya 82, kemudian jabatan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusantara Jaya. Nah, untuk provinsi ini Bapak Ibu, ini juga nanti bisa Bapak Ibu ganti dengan kabupaten sesuai dengan kondisi atau tempat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu SMA, SMK, SLB ini bisa tetap menggunakan provinsi. Kalau jenjangnya untuk pendidikan dasar, baik itu SD, SMP, dan pendidikan anak usia dini yang statusnya Bapak Ibu adalah PNS atau P3K, ini bisa diganti menjadi kabupaten. Ini ya Bapak Ibu ya, untuk pejabat penilai atasan ya, ini. Kemudian tanggal pengisian usulan SKP Bapak Ibu 1 Januari 2022, kemudian penilainya 1 Januari sampai 31 Desember 2022, tempatnya Nusantara Jaya. Ini contoh. Kemudian pejabat penilai tanggal 31, PNS yang dinilai tanggal 4, atasan pejabat penilai tanggal 6. Nah, ini kemudian target capaian organisasi baik. Ya, ini juga harus Bapak Ibu harus diisi. Kemudian nilai kinerja tahun 2022 ini juga baik. Nah, kaitan dengan itu Bapak Ibu, jika pejabat penilai kinerja ini ada perubahan, kemudian misalnya ada rollingan kepala sekolah rollingan atasan pejabat penilai, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Oke, Bapak Ibu, kita kembali ke home ya, ke awal. Oke. Kemudian ini covernya Bapak Ibu, cover ini juga sudah link ya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan data yang di sana tadi. Jika data umumnya sudah terisi, secara otomatis di sini nanti akan terisi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk mengetik secara manual, termasuk di pemerintah Provinsi Nusantara Jaya misalnya. Kemudian Bapak Ibu, ini juga sudah saya setting untuk cetaknya ukuran kertas A4. Nah, untuk cetak ini sudah saya set print, jadi Bapak Ibu tidak usah takut untuk kemana-mana. Misalnya kertas yang tidak dicetak kok keluar. Nah, ini khusus saya sudah set di khusus halaman ini saja. Baik Bapak Ibu, kita kembali lagi. Nah, langkah yang kedua Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengisi data umum, kemudian matrik peran hasil. Baik, untuk matrik peran hasil, untuk Kacabdin, karena atasan kepala sekolah adalah Kacabdin, maka Kacabdin mempunyai 5 RHK ya. Ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian dari 5 RHK itu masing-masing kita intervensi ya Bapak Ibu untuk kepala sekolahnya. Jadi RHK 1 diintervensi seperti ini, indikator kuantitas, kemudian targetnya kualitas 90%, ketepatan waktu 2 bulan sampai RHK 5. Oh ya Bapak Ibu, untuk tugas utama saya hanya menampilkan 5 RHK utama. Tapi nanti kalau Bapak Ibu mau menambahkan lebih dari 5 silahkan. Kemudian mohon maaf. Kemudian untuk kaitan tambahan Bapak Ibu, tambahan ya, bukan tugas utama. Ini saya kasih 2, yaitu dokumen kegiatan penunjang sebagai anggota PGRI dan anggota MKKS, masing-masing 1 dokumen. Nah, kalau data ini Bapak Ibu sudah isi sesuai dengan RHK pimpinan yang diintervensi, maka secara otomatis nanti Bapak Ibu, RHK ini masuk ke dalam SKP. Kita lihat Bapak Ibu, kita masuk ke SKP Bapak Ibu. Oke. Seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Ini data ini sudah ngeling ya Bapak Ibu dari data utama tadi. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung-bingung
untuk ngetik secara manual. Semuanya sudah link termasuk, mohon maaf, kita ke bawah. Ini RHK. Oke. Ini RHK 1, RHK 2, 1, 2 yang sudah diintervensi dari RHK pimpinan kepala sekolah ya, yaitu Kacapdin sampai RHK utama 5. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, untuk RHK tambahan ini saya berikan 2 kolom, yaitu dokumen kegiatan penunjang sebagai anggota PGRI dan MKKS. Waktunya untuk masing-masing dokumennya, kuantitasnya 1 dokumen dan dokumen. Ini untuk tugas untuk RHK tambahan Bapak Ibu. Boleh diisi, boleh tidak. Pak, kalau saya tidak punya RHK tambahan, apakah ini bisa dihilangkan, Pak? Saya hanya punya RHK utama. Boleh. Ini nanti Bapak Ibu simpan saja, jangan di delete ya, simpan. Caranya bagaimana? Ini kita blok. Kemudian kita klik format, kemudian hide and unhide, kita klik hide rows. Jadi hilang seperti ini. Dia bersembunyi Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau dimunculkan lagi, misalnya saya punya RHK tambahan Pak, 2 atau 1, boleh. Nanti Bapak Ibu munculkan kembali, klik format, hide and unhide, klik unhide rows seperti ini. Nah, dia akan muncul. Nah, kaitan dengan itu Bapak Ibu. Kemudian ini perilaku kerja. Perilaku kerja ini poin-poinnya sudah sesuai. Nah, tinggal ekspektasi khusus pimpinan. Nah, ekspektasi khusus pimpinan ini sifatnya fleksibel ya Bu, Bapak Ibu. Ini bisa diisi, bisa tidak. Tergantung dari ekspektasi pimpinan mempunyai ekspektasi khusus tidak terhadap kinerja kepala sekolah. Kalau punya silahkan diisi di sini, diedit atau menggunakan yang sudah ada ini, atau dikosongkan kalau tidak punya ekspektasi khusus pimpinan. Nah, contohnya seperti ini nggak punya, misalnya boleh mau diganti, mau ditambah sendiri boleh. Misalnya melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab serta menjaga rahasia lembaga. Misal seperti ini, nggak apa-apa, silahkan diisi disesuaikan dengan ekspektasi pimpinan yang menilai ya. Kemudian yang bawah ini pegawai yang dinilai, ini juga secara otomatis sudah ada Bapak Ibu. Pejabat penilai juga sini sudah ada otomatis, jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu mengisi secara manual. Oke Bapak Ibu, kita kembali ke home. Setelah SKP kuantitatif, kemudian kita masuk ke lampiran Bapak Ibu. Nah, lampiran ini satu kesatuan ya, yang tidak terpisahkan dari SKP. Nah, ini ada 3, dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi. Nah, untuk sumber daya ini bisa diisi Bapak Ibu. Kita turun ke bawah ya. Kita turun ke bawah, ini ada sumber daya manusia, bisa berupa guru, penambahan guru, TU, anggaran alokasi dana yang dibutuhkan, peralatan kerja yang dibutuhkan, pembinaan atasan langsung, kemudian sarana dan prasarana. Kemudian untuk skema pertanggungjawaban ini bisa diisi menggunakan, kita lanjut ke atas, bisa diisi hasil kerja dilaporkan setiap minggu, setiap hari, atau setiap bulan. Dengan data yang dilaporkan adalah misalnya laporan program kewirausahaan, supervisi manajerial dan lain sebagainya. Ini. Kemudian konsekuensi, apabila memenuhi ekspektasi pimpinan maka mendapatkan reward. Jika tidak memenuhi ekspektasi pimpinan maka bisa diberikan pembinaan khusus misalnya. Nah, ini tergantung dari masing-masing
kepala sekolah untuk mengisinya di kolom lampiran atau tabel lampiran sasaran kinerja pegawai. Dan ini juga secara otomatis ya Bapak Ibu. Ini semua tinggal print out, tidak perlu setting kertas, tidak perlu setting halaman mana yang perlu dicetak, tapi ini sudah secara otomatis nanti yang dicetak adalah halaman ini. Oke, kita kembali. Kemudian evaluasi kinerja Bapak Ibu. Kita masuk evaluasi kinerja. Ini adalah hasil penilaian dari kepala pimpinan untuk kepala sekolah. Nah, ini data ini sudah link ya Bapak Ibu ya. Ini sudah link juga, tinggal nanti disesuaikan data yang utamanya. Nah, kaitan dengan kurva atau grafik ini Bapak Ibu, ini otomatis ya. Ini otomatis. Ini dasarnya adalah capaian kinerja organisasi. Nah, pada contoh ini adalah saya isi baik, maka kurvanya seperti ini. Ini juga bisa diganti kok menggunakan ini. Klik saja, kita ganti misalnya istimewa. Nah, dia dari bawah naik ke atas, istimewa. Kalau kita rubah misalnya butuh perbaikan, maka ini dia lurus dari grafiknya. Kemudian kalau kita kurang, sangat kurang, nah dia nanti naik dari atas naik turun ke bawah. Nah, ini tergantung dari capaian organisasi. Nah, ini dasarnya Bapak Ibu, ini dasarnya adalah dasar yang diberikan nilai oleh pimpinan. Silahkan nanti pimpinan memberikan nilai apakah baik, istimewa, atau kurang atau butuh perbaikan. Nah, contohnya ini saya berikan baik ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat. Kemudian kita ke bawah Bapak Ibu. Di sini di hasil kerja utama, ini ada utama. Nah, untuk kolom A, B, C, D, E, F sampai H ini secara otomatis ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetik lagi, ini otomatis ngeling. Sedangkan untuk realisasi dan umpan balik ini, nah ini baru nanti diisi secara manual. Silahkan Bapak Ibu isi secara manual sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu. Contoh misalnya 2 laporan, nah ini misalnya diganti menjadi targetnya 2 laporan berdasarkan penilaian pimpinan. Kualitasnya 95, targetnya tercapainya 90% berdasarkan penilaian pimpinan. Targetnya 2 bulan, targetnya tercapai realisasinya 2 bulan berdasarkan penilaian pimpinan. Nah, ini juga bisa diganti. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Ini fleksibel, diganti sesuai dengan RHK dari Bapak Ibu semuanya. Contoh, untuk kuantitas pelaksanaan supervisi guru perlu direncanakan. Mohon maaf. Rencanakan dengan baik dan terprogram. Misalnya, nah ini nanti Bapak Ibu beri tanda jempol ke atas, berarti bagus. Contoh lagi, misalnya kualitas hasil yang dicapai masih rendah kaitan dengan kewirausahaan, perlu strategi yang matang. Jempol ke atas. Kaitan dengan waktu, penyelesaian dalam pelaksanaan, mohon maaf, program kerja sudah sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Nah, ini jempol. Nah, kaitan dengan ini Bapak Ibu bisa isi sampai bawah ya, khusus untuk realisasi dan feedback. Nah, feedback ini Bapak Ibu, ini adalah dari pimpinan atau dari Kacabdin yang menilai Bapak Ibu. Kemudian untuk RHK tambahan ini juga bisa diisi ya Bapak Ibu, disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing Bapak Ibu semuanya. Kalau di perilaku kerja di RHK utama sudah, RHK tambahan ini, oh iya Pak, saya ini di RHK tambahan saya tidak punya, saya hanya punya RHK utama. Nah, di sheet ini ada RHK tambahan. Pak, kalau dihilangkan gimana? Oke, kalau dihilangkan jangan, tapi kalau disimpan boleh. Contohnya bagaimana? Kita lihat.
Bapak blok dulu, Bapak Ibu blok, kemudian masuk ke format, ya, dari home masuk ke format, kemudian klik hide and unhide, kemudian klik hide rows. Nah, maka dia akan tersimpan, tapi tidak hilang, Bapak Ibu ya. Tersimpan tapi tidak hilang, Bapak Ibu ya. Nah, kalau nanti mau memunculkan kembali karena saya punya RHK tambahan, Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu blok, kemudian masuk ke home, klik format, kemudian klik hide and unhide, pilih unhide rows. Nah, nanti akan muncul. Pak, kalau cuma satu gimana? Ya, kalau cuma satu, simpan aja satunya. Nah, seperti ini. Dia akan muncul satu. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Baik. Kalau RHK hasil hasil kerja sudah, maka Bapak Ibu pimpinan menilai dengan kinerja dari Bapak Ibu kepala sekolah dengan memberikan, nah ini tombol di sini Bapak Ibu, apakah mau di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Kalau biasanya sih sesuai ekspektasi ya Bapak Ibu. Kalau di atas ekspektasi ini terlalu luar biasa biasanya. Kita klik aja sesuai ekspektasi. Nah, oke, kan muncul, nanti bisa disesuaikan. Kemudian Bapak Ibu, untuk perilaku kerja ini juga nanti secara otomatis terisi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pimpinan hanya menilai ini saja, feedback perilaku kerja dari poin orientasi pelayanan sampai kolaboratif. Ini semua sudah terisi Bapak Ibu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu isi disesuaikan dengan kebutuhan atau feedback Bapak Ibu. Sifatnya ini fleksibel ya, tidak baku. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu rating perilaku kerja. Nah, ini Bapak Ibu bisa ganti, mau di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Kalau biasanya sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi misalnya. Seperti ini, boleh, tergantung dari pimpinan yang menilai. Kemudian kalau sesuai ekspektasi, kita klik saja sesuai ekspektasi. Nah, hasil predikat kerja pegawai, kinerja pegawai ini baik. Nah, baik ini secara otomatis Bapak Ibu, jadi tidak perlu Bapak Ibu nulis tulisan baik gitu, nggak perlu. Kemudian ini juga ada pegawai yang dinilai dan pejabat yang dinilai. Nah, ini RHK ini juga sudah saya set print ya, jadi hanya nanti lembaran ini yang keluar Bapak Ibu, untuk lembaran yang lain tidak ikut, nanti tinggal Bapak Ibu menyesuaikan margin kanan, atas, bawah, kiri, disesuaikan dengan kertasnya. Nah, ini SKP evaluasi kinerja pegawai Bapak Ibu untuk pendekatan hasil kerja kuantitatif bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Ini Bapak Ibu, kalau sudah kembali. Nah, kemudian untuk dokumen evaluasi hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ini juga sudah secara otomatis ngelink ya Bapak Ibu. Nah, tinggal Bapak Ibu cetak saja, tidak perlu merubah apa-apa. Semuanya sudah dibuat secara otomatis, tinggal print out saja. Nah, Bapak Ibu, untuk yang dicetak adalah untuk SKP ini adalah cover, ini sifatnya situasional, boleh ya. Kemudian SKP kuantitatif, lampiran SKP, kemudian evaluasi kinerja dan dokumen evaluasi kinerja pegawai. Ini yang nanti akan dicetak Bapak Ibu. Ya, untuk keperluan SKP Bapak Ibu. Ini kalau kuadran predikat ini tidak perlu. Ini Bapak Ibu tidak usah mengotak-atik di sini, nanti rumusnya akan terhapus atau bermasalah, termasuk pola distribusinya seperti ini. Oke. Yang penting Bapak Ibu, dalam penggunaan aplikasi ini Bapak Ibu hanya diminta untuk mengisi biodata lengkap. Ini ya, jangan sampai datanya salah. Kemudian matrik peran hasil, khusus ini saja yang dinilai, yang di entry untuk Bapak Ibu semuanya.
Kemudian untuk lampiran SKP tadi ada perlu entian manual dan dievaluasi kinerja khusus untuk realisasi dan feedback umpan balik untuk Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu kaitan dengan SKP kepala sekolah menggunakan aplikasi Excel manual secara manual ya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan berguna bagi Bapak Ibu semuanya. Tentunya kami berharap ini menjadi satu yang berharga buat kita semuanya dalam penyelesaian tugas, terutama administrasi kepegawaian untuk keperluan administrasi yang lain. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa file Excel ini, aplikasi Excel yang sederhana ini, yang buatan sendiri manual ini, dikombin dari beberapa sumber. Ini nanti Bapak Ibu bisa unduh, bisa download secara gratis di deskripsi video ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa berguna dan membantu kelancaran Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami. Jangan lupa untuk hidupkan lonceng notifikasi agar informasi-informasi yang terkini, terupdate, teraktual kaitan dengan informasi seputar kepegawaian di Mr. Slam Channel Bapak Ibu tidak tertinggal. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk melaksanakan tugas kita untuk memajukan pendidikan Indonesia yang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.